Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat dan karunia, khususnya nikmat iman dan sehat. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah sukses menjalankan visi misi dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya doakan siswa-siswi semua dalam keadaan sehat dan siap menerima materi yang akan saya sampaikan. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini, kita akan membahas bab 3 tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat quiz tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bertafakur dan merenung sejenak. Kalian tentunya sudah tahu bahwasanya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya, sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Sebagaimana Al-Baihaqi itu meriwayatkan sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Setelah mencermati renungan tadi, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberikan makna terhadap kehidupan di luar sholat. Jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sholat dilaksanakan berlandaskan pada rukun dan syarat. Seorang muslim dianjurkan untuk mengerjakan sholat dengan benar berikut sunnahnya. Jadi, sholat dapat menghalangi dan mencegah seseorang dari perbuatan buruk apabila dikerjakan dengan sempurna. Setelah pembahasan tentang sholat, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang makna zikir. Jadi di sini, zikir dapat diartikan secara bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk selalu berzikir kepadanya, baik siang maupun malam, sendiri ataupun berjamaah. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan menyebutnya dengan lisan akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bertasbih kepadanya baik pada waktu pagi maupun petang dengan menyucikan diri dari sifat-sifat tercela. Setelah kita mempelajari makna tentang zikir, di sini kita akan membahas tentang macam-macam zikir. Zikir yang pertama adalah zikir dengan hati, yaitu bertafakur dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Kemudian yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Seperti contohnya tahmid, tahlil, tasbih, takbir. Membaca Al-Quran juga termasuk ke dalam zikir. Dan yang terakhir adalah sholawat. Kemudian yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang sholat untuk ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita hendaknya selalu bertakwa kepadanya dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita diperintahkan pula untuk selalu istiqomah dalam beragama Islam agar kita tidak mati dalam keadaan kafir. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah sholat dan zikir. Jadi di sini ada beberapa hikmah sholat dan zikir, antara lain, yang pertama, tertanamnya akidah tauhid. Kemudian yang kedua, terjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperoleh keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa. Yang kelima, melatih hidup disiplin dan taat aturan. Yang keenam, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Demikianlah pembahasan tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan siswa-siswi sekalian dimudahkan dalam menerima penjelasan materi terkait tersebut. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.